Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat beriman, rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih untuk saudaraku yang sudah mensubscribe dan juga menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat. Al-Quran merupakan petunjuk yang harus dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi kandungannya agar selalu berada pada jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Selain itu, Al-Quran juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya, ia mampu memberikan syafaat kepada siapa saja yang gemar membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lantas apa saja bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti? Yang pertama adalah memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Al-Quran sebagai pemberi petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia. Al-Quran juga sebagai pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bagi yang mengamalkannya, akan datang dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentang sayapnya. Keduanya akan menjadi penjaga bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Selain memberi syafaat masuk surga, Al-Quran juga memberi syafaat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan satu tingkat surga hingga ia akan berhenti pada ayat terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran dan tidak satupun penghuni surga yang lebih utama dan tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu manusia akan menghadapi proses penghisapan amal perbuatan selama di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia senantiasa membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga terhindar dari hisab yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberikan hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Quran Surat Thaha ayat 123. Dalam kitab tafsir At-Tahrir At-Tanwir dijelaskan, firman Allah yang berbunyi, maka ia tidak akan sesat, bermakna bahwa seseorang yang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat lisan Rasulnya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia. Dan adapun makna
dari tidak akan sengsara adalah tidak akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, dapat memberi syafaat kepada orang tua. Al-Quran tidak hanya memberi syafaat kepada orang yang membaca, akan tetapi syafaat diberikan juga kepada orang tuanya. Orang tua dari pembaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat dan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Abdul Azizah, para penjaga Al-Quran, adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalkan di luar kepala. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah. Secara khusus, baik yang menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalnya, maka tentunya sangat utama. Apabila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan mengenai 4 syafaat yang akan diberikan Al-Quran kelak di hari kiamat. Sungguh begitu mulianya Al-Quran, tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di alam kubur, dan tentunya bermanfaat di hari kiamat. Maka dari itu, mari kita dawamkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barang siapa yang istiqomah dengan Al-Quran termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.